Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Selasa 16 Mei 2023, dalam Pekan Paskah ke-6. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam amanat perpisahannya setelah berkata, "Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku," Yesus meneguhkan para murid-Nya akan kehadiran Roh Penghibur yang akan menyertai para murid-Nya dalam karya pelayanan dan pewartaan. Sebagai umat Kristiani, kita sering mendengar Allah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, atau Allah menyertai. Jika kita sungguh-sungguh menghayati, Allah sungguh selalu menyertai umat-Nya dahulu, sekarang, hingga akhir zaman, adalah sebuah kebenaran yang pantas untuk diwartakan. Allah yang adalah kasih senantiasa menyertai umat-Nya, sejak Allah yang hadir dan menampakkan diri dalam wujud nyala api, Allah yang hadir melalui perantaraan dan nubuat para nabi, Allah yang sungguh hadir melalui wujud manusia, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ketika sosok kemanusiaan Yesus kembali kepada Bapa di surga, Allah tetap setia pada janjinya untuk menyertai kita melalui kehadiran Roh Kudus, Roh Penghibur yang adalah Roh kebenaran. Tidak ada perpisahan yang tidak menghadirkan duka, namun tidak dengan kuasa Kristus Yesus Tuhan kita yang meneguhkan murid-Nya bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menemani kita oleh Roh yang sama yang akan menghadirkan damai dan sukacita seperti saat Yesus hadir di dunia. Sehingga olehnya kita dimampukan untuk tetap merasakan kasih setia Allah. Kita dimampukan untuk tidak larut dalam kesedihan akan sebuah perpisahan, karena sejatinya Allah senantiasa menyertai kita melalui perantaraan Roh Kudus. Kita yang telah menerima anugerah Roh Penghibur diajak untuk menghidupi Roh tersebut dalam diri kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk bersyukur melalui doa dan pujian kepada Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam bacaan hari ini. Hati yang penuh dengan rasa syukur akan memampukan kita untuk menemukan dan memaknai segala kesulitan hidup dalam terang kasih Allah, mengubah penderitaan dan masalah menjadi sarana pewartaan yang hidup bagi sesama. Banyak inspirasi dan kegembiraan saat melihat pribadi yang tetap bersyukur dan bersukacita, entah dalam keberhasilan maupun dalam kemalangan. Dibandingkan dengan orang yang suka mengeluh dan berputus asa,
Justru melalui rasa syukur, hati kita pun akan mengalami ketenangan, tidak lagi dipenuhi dengan amarah atau protes. Hati yang tenang akan memampukan kita untuk melihat jalan keluar terbaik yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkanlah Allah yang mengasihi kita dan telah menjanjikan Roh Kudus yang akan hadir menyertai pewartaan dan pelayanan kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan menghidupkan Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita senantiasa diliputi oleh sukacita dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk menyadari kasih dan penyertaan-Mu yang hadir melalui Roh Kudus, yang memampukan kami menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita yang mendalam. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita belajar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan senantiasa berpengharapan. Tuhan memberkati.